Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ahibati fillah, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Saat ini Allah mengucurkan nikmat berupa hujan. Semoga menjadi hujan yang bermanfaat bagi kita sekalian. Sekarang juga kita berada di hari Jumat, hari mubarak yang berkah, hari raya setiap pekan yang semoga menjadi hari yang membawa kebaikan. Semoga Allah memberikan pahala kepada kita sekalian dalam ibadah kita di hari Jumat ini. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Jangan lupa tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena kucuran nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lain hanyalah agar kita lebih bertakwa kepadanya, agar kita bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita rasakan saat ini, sejak dulu dan akan datang lagi, agar menjadi bekal bagi kita untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu sendiri menjadi bekal bagi kita untuk perjalanan panjang hari akhirat yang tanpa akhir. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan sebagai upaya untuk meningkatkan takwa, mari kita pelajari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk perkara yang bermanfaat bagimu. Ini sebagai solusi dari pernyataan Nabi yang sebelumnya. Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi setiap kita yang mengaku beriman, alhamdulillah Allah berikan keimanan pada kita sekalian. Namun ketahuilah, iman kita tidak dalam satu tingkatan. Iman bertingkat-tingkat. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Berdasarkan hadis ini, ada iman yang kuat, ada iman yang lemah, dan ada yang diantara keduanya. Maka Allah lebih mencintai yang imannya lebih kuat. Sering orang menggunakan hadis ini untuk menjadi dalil kekuatan fisik dan lain sebagainya. Bisa jadi, tapi yang paling penting dari hadis ini adalah kekuatan iman. Al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat apanya? Imannya, itu yang pertama kali. Jangan kemudian perkara iman malah dilupakan. Yang ditonjolkan adalah kekuatan fisiknya. Akhirnya orang rame-rame memperkuat fisik, rame-rame ke gym, olahraga dan sebagainya. Silahkan, tapi itu nomor sekian. Yang paling penting adalah menguatkan iman itu sendiri. Iman kekuatannya berbeda-beda. Maka yang terbaik adalah yang imannya kuat. Yang paling Allah cintai adalah yang imannya paling kuat. Namun jangan dikira kalau imannya lemah kemudian tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka Rasul menegaskan, wa fi kullin khairun, masing-masing ada kebaikannya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita membandingkan sesuatu yang ini lebih utama daripada yang itu, maka harus kita
tunjukkan sisi pembandingnya. Qadrul musytarak, kadar yang bersekutu antara dua perkara yang dibandingkan itu. Artinya apa? Tidak setiap kita membandingkan A dengan B berarti A lebih bagus daripada B dalam segala sisi. Belum tentu. Maka kebijakan menuntut kita untuk menunjukkan sisi mana kebaikannya. Inilah sikap bijak yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kebijakan, yang berakal dan berilmu, sehingga dia bisa bersikap bijak dalam setiap perkara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi menjelaskan bagaimana caranya agar bisa memiliki iman yang kuat. Nabi menegaskan ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk apapun yang bermanfaat bagimu. Ihris ini kalimat yang singkat, satu kata tapi maknanya luas. Ihris itu mengandung semangat, rajin, ambisi. Jadi keteguhan, ketegaran dan sebagainya ada dalam ihris. Jadi semangatlah dalam meraih hal yang bermanfaat. Ini syarat untuk menjadi orang yang beriman dengan iman yang kuat. Semangat dalam hal yang bermanfaat. Wala ta'jas, jangan lemah. Wasta'in billah, wala ta'jas. Jadi minta tolong kepada Allah, jangan lupa. Ada ikhtiar, ada tawakal. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, wala ta'jas, jangan lemah. Jangan lemah. Ini menyingkirkan segala penghalang-penghalang. Ini resep untuk menjadi orang hebat. Ini resep untuk menjadi orang hebat. Disimpulkan oleh Nabi dalam satu hadis yang luar biasa. Motivasi besar bagi kita untuk menjadi mukmin yang kuat, menjadi mukmin yang paling kuat bahkan. Dengan cara apa? Semangat, perkara bermanfaat, minta tolong sama Allah, jangan lemah. Perhatikan kata-kata ihris, semangat. Kita lihat banyak orang yang bersemangat tapi belum tentu bermanfaat. Maka harus digandengkan kata semangat bergandengan dengan kata bermanfaat. Sebaliknya, ada orang yang tahu itu bermanfaat tapi tidak semangat. Ini juga tidak akan meraih kesuksesan. Dua perkara harus dilakukan semuanya. Harus ada semuanya. Semangat untuk perkara yang bermanfaat. Dan perkara berkaitan dengan manfaat atau tidaknya ada tiga perkara. Perkara yang pertama adalah yang bermanfaat. Yang kedua tidak bermanfaat. Yang ketiga tidak bermanfaat tapi juga tidak bermudarat. Yang kedua bermudarat. Pertama bermanfaat, kedua bermudarat, yang ketiga tidak manfaat, tidak mudarat. Maka yang diperintahkan Nabi adalah yang bermanfaat. Adapun yang bermudarat jelas dijauhi. Adapun yang tidak bermanfaat dan tidak bermudarat itu pun jangan bersemangat melakukannya. Boleh dilakukan tapi jangan terlalu bersemangat, sehingga ketika Anda bersemangat melakukan hal yang manfaatnya tidak jelas, akhirnya akan mengabaikan perkara yang lebih bermanfaat. Jadi hadis ini tersirat di dalamnya motivasi bagi kita untuk melakukan hal yang paling bermanfaat. Karena memang manfaat itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman bertingkat-tingkat, maka manfaat juga demikian. Orang mukmin yang paling kuat adalah yang melakukan perkara yang paling bermanfaat. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah amal perbuatannya semuanya yang paling bermanfaat? Maka beliau menjadi orang yang paling kuat imannya. Begitu juga para sahabat. Para sahabat tidak disibukkan dengan perkara mughriyat dari perkara-perkara dunia yang melalaikan seperti yang kita rasakan hari ini. Sehingga sahabat menjadi orang yang paling bermanfaat, menjadi orang yang paling kuat imannya. Begitulah mereka. Kemudian jangan lupa tawakal pada Allah. Sebagian orang ketika dia punya semangat, kemudian melihat perkaranya bermanfaat, tapi lupa minta tolong kepada Allah. Dia mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan koneksinya, mengandalkan makhluk, sampai melupakan Al-Khaliq. Ini adalah kebinasaan. Yang seperti ini akan mengakibatkan kesombongan atau ujub, sehingga merasa punya jasa, merasa punya kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Maka jangan lupa untuk bersandar pada Allah, bertawakal pada Allah, yakini bahwa
tidak ada satu kebaikan pun kecuali pemberian Allah semata. Kita bisa beriman saja karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Kita bisa membaca karena Allah. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa untuk terus minta tolong sama Allah. Bahkan para salaf menasihatkan, minta tolonglah kepada Allah. Mintalah kepada Allah dalam segala hal. Sampai dalam perkara putus sendal pun minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tawakal. Orang yang senantiasa meminta kepada Allah, itulah orang yang kuat tawakalnya. Dan orang yang jarang minta sama Allah, itu orang yang sombong. Dan Allah membenci orang yang tidak meminta kepadanya. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah wala ta'jas, dan jangan lemah. Kelemahan ini bagian dari penghalang-penghalang. Lemah dalam semangat sehingga dia malas, tidak berbuat untuk kebaikan. Dia tahu itu baik tapi dia lemah untuk menjalankannya. Mungkin berusaha melakukan pertama kali tapi kemudian lemah. Maka keistiqomahan dalam melakukan sesuatu sangat dituntut. Setelah kita minta tolong sama Allah, tetap kita berusaha untuk menghindari segala perkara yang melemahkan semangat kita, yang melemahkan iman kita. Segala perkara yang dibenci oleh Allah pasti melemahkan semangat, pasti akan melemahkan kebaikan-kebaikan, melemahkan iman kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perkara yang bermanfaat terbagi dua. Ada perkara dunia, ada perkara akhirat. Perkara dunia yang bermanfaat jelas, rizki yang halal dan seterusnya, semuanya tahu. Asal itu bermanfaat silahkan ambil. Karena kita tidak bisa hidup di dunia tanpa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah yang bermanfaat di akhirat. Perkara yang bermanfaat di akhirat, untuk akhirat kita, untuk hidup abadi kita, ini jauh lebih penting daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka siapa yang semangatnya lebih besar kepada dunia daripada kepada akhirat, ketahuilah dia orang yang menyimpang. Dia orang yang tidak menunaikan hadis ini sebenarnya, karena dia tidak melakukan yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah akhirat, bukan dunia. Dunia bermanfaat, tapi akhirat jauh lebih bermanfaat. Khairun wa abqa, dan kekal. Dunia fana. Maka orang yang tertipu adalah orang yang capek hidupnya untuk mengejar dunia, kemudian tidak sempat untuk melakukan perkara akhirat. Ini orang yang tertipu. Tertipu oleh dunia, tertipu oleh hawa nafsunya, tertipu oleh setan. Maka dia orang-orang yang celaka dunia dan akhirat. Wal'iyadzubillah. Di dunia pun gak dapat. Tidak ada orang yang bisa bahagia tanpa kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, tanpa kebaikan iman. Maka tingkatkanlah iman dengan terus mengejar perkara akhirat. Perkara akhirat terbagi dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka semangatlah untuk mengambil ilmu yang bermanfaat. Berjuanglah untuk itu. Masih banyak orang yang malas dalam menuntut ilmu. Makanya kita lihat kejahilan di mana-mana, kebodohan tersebar di mana-mana. Lebih banyak orang yang menimba informasi yang tidak penting daripada mengambil informasi dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Sama-sama informasi, sama-sama sumber berita, tapi yang lebih dicari orang adalah gosip. Yang lebih dicari manusia adalah berita, politik dan lain sebagainya. Yang itu belum tentu bermanfaat. Bahkan sebagian besarnya mudarat. Riba adalah haram. Wal'iyadzubillah. Tapi kebanyakan orang suka itu. Maka sejatinya banyak sekali orang yang tidak mengambil manfaat dalam hidupnya. Yang seperti itu bagaimana bisa memiliki iman yang kuat? Maka iman yang kuat itu jelas jalannya, jelas sebab-sebabnya. Itulah yang telah ditempuh oleh para salafus soleh, para pendahulu kita. Mereka bersemangat untuk perkara yang paling bermanfaat. Tirulah mereka, ikutilah mereka. Ilmu yang bermanfaat masih banyak yang belum kita pahami dari ilmu agama kita. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, dan ilmu tentang fikih terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullu ulumin
Siwal Qur'ana masghalatun. Siwal Qur'ani masghalatun. Semua ilmu selain Quran hanya menyibukkan. Illal haditha wal fiqha fid din, kecuali hadis dan fikih terhadap agama. Fikih terhadap Al-Qur'an dan hadis itu. Memahami Al-Qur'an dan hadis itu dengan pemahaman yang benar, tidak dengan pemahaman yang menyimpang yang membuat manusia tersesat. Kemudian muncul aliran-aliran sempalan, itu gara-gara memakai Quran, memakai as-sunnah, tapi dengan pemahaman masing-masing. Maka kembalilah kepada pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang mengamalkan hadis ini dengan semaksimal mungkin, maka bisa jadi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau asabahu syai'un", seandainya dia ditimpa sesuatu yang tidak seperti yang diinginkan, maka apa? Jangan berkata seandainya aku melakukan begini, niscaya akan terjadi begini dan begini. Karena sudah melakukan, kita melakukan yang maksimal, tidak akan menyesal. Adapun orang yang belum melakukan, kemudian tidak berhasil, kawan-kawannya berhasil, dia gagal gara-gara tidak melakukan, itu resiko sendiri. Makanya semangat dulu. Adapun nanti gagal, tidak masalah. Allah tidak menilai hasil semata, tapi Allah melihat proses, usaha kita, bahkan niat kita. Kalau kita memiliki niat yang baik, seandainya tidak terkabul, tidak seperti yang kita inginkan, Allah tetap memberi pahalanya. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi untuk meraih segala kebaikan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, fala taqul law anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Walakin akan tetapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Allah kehendaki terjadi. Keimanan kita kepada takdir akan membuat hidup lebih tentram, hidup nyaman, sehingga tidak pernah galau, gelisah, gundah gulana hanya gara-gara apa? Kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau tertimpa sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka kembalilah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkata seandainya, karena seandainya hanya membuka pintu setan. Ketika membuka pintu setan artinya membuka segala pintu keburukan yang akhirnya mengantarkan kepada kebinasaan dunia dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk terus berjuang mencari yang terbaik, menjadi yang terbaik, menjadi yang paling kuat keimanannya, menjadi manusia-manusia yang telah digariskan oleh Allah sebagai manusia-manusia terbaik. Kita mengikuti jejak mereka, para salafus saleh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.